Halo pemirsa BINUS TV dimanapun Anda berada. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi dalam acara riset kita. Selama 60 menit ke depan, saya Bernadetta Pravita akan mendampingi Anda untuk mengulas hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen-dosen dan juga mahasiswa jurusan Marketing Communication Universitas Bina Nusantara. Hari ini, penelitian yang akan kita bahas berjudul tentang kesiapan mahasiswa BINUS University dalam menghadapi tantangan global, studi tentang pemahaman diversity. Dan senang sekali hari ini di studio BINUS TV sudah hadir narasumber kita, yaitu penelitinya sendiri, Verane Aris Triviani Sofyan, SIKOM MIKOM. Halo Mbak Ve, Halo, apa kabar? Mbak. Alhamdulillah baik. Senang sekali bisa hadir di BINUS TV dan mau untuk membagikan cerita tentang penelitiannya ya. Ya. Judulnya adalah kesiapan mahasiswa BINUS University dalam menghadapi tantangan global. Betul sekali. Awalnya mengapa melihatnya mahasiswa BINUS University? Apakah ada kriteria tertentu gitu sehingga mahasiswa BINUS University ini jadi objek penelitian yang paling tepat untuk membahas tentang kesiapan dalam menghadapi globalisasi? Oke, baik. Mengingat bahwa cita-cita dari Bina Nusantara University untuk menjadi a world class university, oleh karena itu BINUS mempersiapkan para mahasiswanya untuk bisa siap untuk nanti intinya bekerja di dalam dunia yang global. Oleh karena itu saya tertarik sekali untuk meneliti mahasiswa yang akan lulus. Di sini adalah mahasiswa semester 7 yang apakah mereka ini siap atau tidak untuk menghadapi kancah global. Pertama kita lihat bahwa AFTA 2015 sekarang akan segera dibuka. Oleh karena itu perlu persiapan yang matang oleh BINUS di dalam mempersiapkan mahasiswanya. Seperti itu. Oke, jadi memang berkaitan dengan visi dan misinya BINUS 2020 mungkin ya. Iya. Jadi a world class university-nya itu betul-betul menyeluruh gitu. Betul. Nah, kenapa yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir. Sementara program atau proses menjadikan seseorang bisa siap menghadapi tantangan global atau globalisasi itu kan bukan proses yang sebentar ya, memerlukan banyak waktu gitu. Mengapa yang dilihat bukan yang dari awal gitu atau yang masih semester 1, semester awal atau semester 3 misalnya. Kenapa harus yang sudah semester akhir? Oke. Kenapa harus semester akhir? Karena di sini yang dilihat adalah mereka yang sudah diberikan pengetahuan oleh kita. Seperti misalnya kalau di beberapa jurusan atau ada mata kuliah karakter building. Kemudian kalau di jurusan marketing komunikasi ada mata kuliah professional image and acting, di mana di sana ada topik tentang diversity. Ya, jadi karena itu yang dilihat adalah mahasiswa yang sudah memiliki atau sudah belajar tentang pengetahuan diversity tersebut. Ya, seperti itu. Oke. Kalau yang dilihat dari mahasiswa-mahasiswa yang tingkat akhir ini, apakah mereka sensitif terhadap diversity itu atau apa sih yang ada dalam pikiran mereka tentang diversity itu sendiri sehingga kemudian Mbak V bisa mengatakan bahwa orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sudah terpapar oleh pengetahuan tentang diversity atau mereka sudah terpapar diversity tapi belum bisa mengaplikasikannya dengan baik gitu. Ada kategori-kategori tertentu nggak yang bisa membuat mereka jadi memahami gitu ya, atau orang lain yang melihat tuh memahami bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang memahami tentang diversity? Oke. Justru di sini Mbak ya akan kita cari gitu. Fokus penelitian kita di sini adalah untuk melihat sejauh mana pemahaman mahasiswa tentang diversity ya dari berbagai jurusan yang ada di Bina Nusantara ini. Setelah itu kita bisa menyimpulkan tentang apakah mereka siap atau tidak, seperti itu. Nanti dihasilkan kompetensi
antar budaya atau komunikasi antar budaya, apakah mereka menjadi mindful komunikator ataukah mindless seperti itu. Ya. Kalau untuk di mindful and mindless communication sendiri, apakah memang penting untuk seseorang memahami tentang bagaimana diversity itu harus ada dalam konsep pemikiran mereka sehingga bisa diaplikasikan dalam daily activitiesnya mereka gitu? Apakah sepenting itu gitu untuk menghadapi globalisasi, atau kita cukup bisa berbahasa Inggris saja atau cukup bisa memahami beberapa bahasa saja gitu, kita sudah bisa dinilai sebagai orang-orang yang tahu tentang diversity? Oke. Diversity adalah salah satu konsep yang perlu dipahami oleh mahasiswa, terutama yang nantinya akan bekerja di global workplace ya. Jadi tidak hanya sekedar bahasa. Arti dari diversity apa? Diversity itu kan rasa berbeda, perbedaan. Dan perbedaan ini ternyata bukan hanya dalam sisi ras, etnis, gender atau bahkan umur, tapi juga dari sisi nilai atau makna yang mereka rasakan ketika bekerja di dunia yang global atau di dunia yang multi culture seperti itu. Ya. Tantangan terbesar untuk mahasiswa gitu ya dalam menghadapi globalisasi ini apa saja sih untuk mereka yang pemahaman bahasanya tidak bermasalah gitu ya, atau mereka yang memang sehari-harinya bergaul dengan orang-orang yang datang dari berbagai macam culture dengan latar belakang culture yang berbeda. Sebetulnya tantangan terbesar dari diversity ini tuh apa sehingga mereka harus dikenalkan pada banyak hal yang akan mendukung kemampuan mereka memahami diversity? Oke. Tantangan terbesar dari diversity atau perbedaan atau komunikasi antar budaya adalah persepsi. Ya. Inti dari komunikasi adalah persepsi dan inti dari persepsi adalah interpretasi. Ketika pemaknaan kita yang kita miliki dengan pemaknaan yang dimiliki orang lain tentang semua realitas yang ada itu berbeda, nah di sini konflik akan muncul. Nah, bagaimana strategi individu itu sendiri atau mahasiswa itu sendiri di dalam berkomunikasi yang efektif agar tidak terjadi perpecahan seperti itu. Ya. Justru harus bisa lebih mendekatkan ya. Betul. Kalau dari penelitian ini sendiri ya Mbak Fe, kalau dari segi diversity itu kan memiliki beberapa dimensi. Betul. Ya. Jadi apa saja sebetulnya dimensi yang ada gitu dalam penelitian ini, dan apakah dimensi-dimensi tersebut terdapat pada diri masing-masing mahasiswa, atau ada mahasiswa yang hanya punya dimensi yang satu, ada mahasiswa yang punya dimensi yang satu, atau on average mereka punya 3 dimensi yang ada dalam mereka? Oke. Di sini di penelitian kesiapan mahasiswa BENUS ini yang dilihat adalah dimensi-dimensi budaya yang terdiri dari primary, kemudian secondary, and tertiary. Dimensi primary itu seperti halnya adalah ras, etnis, kemudian umur dan juga disability, ya seperti itu. Kemudian kalau dimensi secondary itu mulai dari banyak hal seperti religion, agama, kemudian gaya hidup, kemudian sexual orientation, bahkan kemudian juga bahasa ya tadi. Banyak sekali. Kemudian kalau tertiary itu mencakup asumsi-asumsi atau persepsi, kemudian kepercayaan seperti itu. Nah, jangan dilanjutkan dulu pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Tetaplah bersama riset kita. Terima kasih pemirsa karena Anda masih setia bersama riset kita. Mbak Fe, kita lanjutkan bincang-bincang kita ya. Iya. Dari 3 dimensi diversity ini, primary, secondary, and tertiary.
dimensi apa yang harusnya paling dipahami atau yang paling harus bisa diaplikasikan gitu oleh seseorang? Apakah harus tiga-tiganya? Apakah cukup salah satu saja atau harus ada dua gitu yang yang betul-betul bisa diaplikasikan gitu? Sebenarnya yang mana? Apakah harus ketiganya gitu? Oke, baik, dari katanya sendiri ya, misalnya primary. Primary berarti yang paling utama. Ya, di sini yang perlu dipahami paling utama yang primary di sini. Untuk secondary seperti halnya lifestyle ataupun tadi saya bilang sexual orientation, itu hal-hal yang mungkin bisa dipahami setelah primary, apalagi yang tertiary itu kan mencakup pemaknaan seseorang yang paling dalam, seperti itu. Jadi primary seperti tadi pemahaman tentang umur, kemudian pemahaman tentang etnis, budaya-budaya dan ras, itu dirasa paling perlu dipahami individu di dalam komunikasi antar budaya atau diversity ini. Apakah itu ada hubungannya dengan kita harus memahami diri kita sendiri atau culture yang kita punya sendiri sebelum akhirnya kita bisa memahami atau menghargai culture orang lain gitu ya? Ya Mbak, betul sekali. Sebelum kita memahami culture orang lain atau segala persepsi tentang realitas dari kacamata orang lain, tentu saja kita harus memahami apa yang ada dalam diri kita, identitas kita sendiri, seperti itu. Kalau untuk teorinya sendiri yang dipakai dalam penelitian ini, teorinya apa saja ya? Dan itu dari komunikasi antar budaya berarti ya? Betul. Apa saja teori yang dipakai? Ya, untuk teori secara general tentu saja karena ini bicara soal diversity, oleh karena itu kita menggunakan komunikasi antar budaya. Setelah itu kita memakai juga komunikasi antar pribadi, di mana tentu saja dalam semua lingkup komunikasi interpersonal communication adalah dasar ya untuk komunikasi, di mana feedback sudah ada di dalam interaksi itu, seperti itu. Kemudian juga tentu saja pemahaman tentang globalisasi dan pemahaman atau teori tentang diversity tersebut secara khusus. Oke. Kalau untuk yang dilihat gitu oleh Mbak Fe dalam penelitian ini, Betul. Orang itu bisa disebut siap gitu untuk menghadapi atau untuk ikut terlibat dalam globalisasi itu jika dia sudah seperti apa sih? Seperti dalam arti apakah dia harus memiliki tingkat pemahaman tentang diversity itu yang paling atas gitu, jadi tiga-tiganya, jadi primary, secondary, dan tertiary-nya itu tiga-tiganya dia paham dan bisa aplikasikan, atau mulai dari yang paling dasar aja, jadi yang primary dimension itu dia harus pahami, dia sudah siap terjun ke dalam dunia yang sekarang multicultural ya, jadi like a global village gitu. Oke. Intinya yang dari ketiga itu, untuk level itu sebenarnya ciri seseorang itu sudah bisa berkomunikasi antar budaya dengan baik adalah pertama dia ada rasa toleransi, istilahnya itu. Kemudian jika kita melihat dari Martin dan Nakayama, itu membedakan level kompetensi antar budaya menjadi 4 level. Yang pertama ada unconscious incompetence, ya, yang di sini berarti bahwa seseorang tidak sadar dia sedang berada di dalam sebuah perbedaan dan dia juga tidak merasa peduli untuk melakukan segala aktivitas atau segala komunikasi di dalam perbedaan tersebut. Kemudian yang kedua ada unconscious incompetence. Di sini dia sadar dia itu berada dalam sebuah diversity, tetapi dia tidak bisa mengaplikasikan sesuatu atau tidak bisa berkomunikasi dengan baik di dalam perbedaan tersebut. Kemudian di sini ada yang namanya juga competence, unconscious competence. Di sini seseorang tidak sadar bahwa dia itu sebenarnya bisa untuk berkomunikasi di dalam perbedaan. Dan yang paling baik, yang paling bagus di sini adalah conscious competence, tentu saja di mana seseorang
baik sadar dan juga dia bisa mengaplikasikan atau berstrategi komunikasi yang baik secara holistik seperti itu, berpikir kritis dan juga toleransi seperti itu. Nah, pemahaman tentang diversity ini, dimensi-dimensi yang ada dalam diversity ini, apakah dalam penelitiannya Mbak Faye sendiri ya, apakah itu bisa meminimalisir shock culture yang terjadi gitu? Atau apakah tadi yang unconscious incompetence itu mereka tidak sadar bahwa mereka ada di dalam dunia yang culture-nya ini berbeda. Saya sedang tidak berada di dekat orang-orang yang latar belakangnya sama dengan saya. Nah, apakah ketika itu terjadi, apakah kita harus adjust gitu ya, bahwa kita harus menyamakan beberapa hal dengan mereka gitu, atau biarkan saja? Jadi kan kalau yang unconscious tadi kan juga tidak tahu, pertama tidak sadar dan kemudian tidak peduli bahwa kita sedang ada di dunia yang berbeda. Nah, setelah tahapan itu terlalui, setelah tahapan unconscious itu terlalui, ketika kita mulai sadar bahwa kita di tempat yang berbeda, apakah sebaiknya kita adjust atau sebaiknya kita yang memperkenalkan culture kita pada mereka? Oke, di sini maksudnya kita dalam berada minoritas seperti itu. Kita di dalam ruang yang minoritas. Jika seperti itu, sebaiknya kita ya tentu saja beradaptasi. Cuman ada berbagai tipe individu di dalam menghadapi hal seperti itu. Ada yang ya tadi sadar dan dia tidak peduli seperti itu. Kemudian ada juga yang berusaha beradaptasi atau adjustment tadi seperti itu. Dan memang kalau secara pembelajaran memang seharusnya dia beradaptasi dan menerima perbedaan tersebut, sekaligus berkomunikasi yang baik seperti itu. Oke. Kalau dari sisi antar pribadinya sendiri, biasanya apa yang pertama kali dilakukan secara spontan gitu ya, ketika dia sadar bahwa dia ada di tempat yang berbeda dengan latar belakang culture yang berbeda gitu. Kemudian secara perspektif komunikasi antar pribadi, apa yang harusnya pertama kali dilakukan oleh orang tersebut setelah sadar gitu? Apakah dia harus mendekati orang lain gitu, approach, atau dia observe dulu kira-kira seperti apa keadaannya, lalu kemudian saya harus berbuat apa gitu? Oke, jika kita mengacu pada teori tentang perkembangan hubungan yang salah satunya adalah teori pengurangan ketidakpastian di dalam sebuah hubungan, tentu saja sebaiknya orang menggunakan strategi yang interaktif ya, maksudnya kita berbicara langsung kepada setiap orang seperti itu, daripada kita hanya menggunakan strategi pasif di mana kita hanya memperhatikan seperti itu, ataupun strategi yang aktif di mana kita hanya bertanya pada orang lain. Cuman ya ketiga hal ini bisa dilakukan step by step gitu. Mungkin pasif kita melihat suasana sekeliling kita seperti apa, kemudian aktif kita bertanya pada sumber-sumber yang bisa mengurangi ketidakpastian kita itu, dan ya sebaiknya kita juga terjun langsung, itu interaksi langsung seperti itu. Nah, salah satu dari pengurangan kecemasan dan ketidakpastian itu kan memang sebaiknya datang dari dalam diri sendiri ya. Kalau yang Mbak Faye lihat dari objek kajian atau objek penelitian Mbak Faye sendiri, sebetulnya yang paling berat gitu atau tantangan yang paling besar yang dihadapi oleh mahasiswa BINUS University tentang globalisasi dan kemudian diversity itu apa? Selama kita mengumpulkan data ya, melalui wawancara dan mengenali mereka, kita rasa yang kendalanya adalah persepsi ya, seperti itu. Terkadang masih ada individu-individu yang merasa budayanya lebih baik dari budaya yang lain. Rasa etnosentrisme itu masih ada. Memang secara ilmu gampang mengatakan bahwa ya kita tidak boleh etnosentrisme atau rasisme dan sebagainya, tetapi memang kadang itu sesuatu yang sulit untuk
aplikasikan secara nyata seperti itu. Dan itu yang masih ada di dalam diri para mahasiswa seperti itu. Apa sih yang biasanya membuat mereka tidak mau gitu ya, tidak mau berinteraksi dengan orang yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda dengan mereka gitu. Kalau ini kan tadi biasanya karena etnosentris ya, Betul. atau menganggap culture-nya mereka yang paling baik sehingga Betul. dia tidak mau berhubungan dengan yang lain. Nah, sebetulnya tantangan dasar dari etnosentrisme itu apa sih? Yang dilihat oleh mahasiswa-mahasiswa BINUS tentang etnosentrisme itu apa? Oke, mereka pada umumnya mengetahui jika ditanya etnosentrisme seperti apa ya, seperti misalnya tentang perbedaan bahasa seperti itu ya. Dari bahasa misalnya mereka mengatakan bahwa terkadang kalau orang-orang yang berbahasa daerahnya tidak sama dengan bahasa mereka, kadang mereka merasa tidak nyaman seperti itu. Mereka merasa dibicarakan padahal belum tentu seperti itu. Jadi kadang mereka malah membalikan seperti berbicara bahasa daerah mereka sendiri gitu. Mereka bilang pasti mereka juga risih kan katanya gitu. Kalau kita ngomong bahasa kita, yang nggak ngomong bahasa kita pasti juga risih seperti itu. Ya itu bahasa. Kemudian juga misalnya gaya hidup ya, gaya hidup lifestyle seperti itu. Kebanyakan mahasiswa menganggap bahwa gaya hidup yang tinggi itu tidak sesuai atau mereka tidak bisa bergaul dengan teman-teman yang berlevel-level atau bergaya tinggi seperti itu. Jadi mereka lebih berteman tapi bukan berarti intens dan hanya sebagai mungkin hanya casual atau past relationship seperti itu, tidak sampai pada intimate relationship seperti itu. Oke, jangan lanjutkan dulu Mbak Fe. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali, tetaplah di riset kita. Terima kasih pemirsa karena Anda masih setia bersama riset kita. Mbak Fi, kita lanjutkan ya. Aspek-aspek yang mempengaruhi globalisasi itu sendiri itu apa saja? Kemudian dari pengaruh terhadap globalisasi, tantangan yang ada dalam globalisasi sendiri itu apa? Terutama jika kita bicara tentang Indonesia ya, karena yang saya amati juga globalisasi itu kemudian tidak hanya bicara tentang kalau kita pergi keluar dari negara kita, tapi sekarang karena sudah ada AFTA, kemudian MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, mulai dari sebetulnya dari akhir tahun 2013 yang lalu gitu, itu semakin banyak orang-orang yang datang ke Indonesia. Jadi dari India, dari Eropa, dari Australia, kemudian mereka bekerja di sini dan kebanyakan justru lebih cinta pada Indonesia dan tidak mau kembali ke negaranya. Nah, aspek-aspek yang mempengaruhi globalisasi, kemudian juga tantangan yang ada dalam globalisasi, terutama yang harus dihadapi oleh mahasiswa-mahasiswa atau orang-orang Indonesia sendiri itu seperti apa? Oke. Tantangan globalisasi atau pengetahuan tentang globalisasi, seperti misalnya kita lihat di sini tentang mobilitas ya, mobilitas. Sekarang seakan jarak antar negara itu tidak ada ya, penerbangan dari internasional ataupun domestik juga, antar domestik juga antar budaya bukan, seperti itu sudah ya berpuluh-puluh atau beratus-ratus orang masuk keluar dari satu negara ke negara lain seperti itu. Dari sisi kepentingan ya seperti bisnis, perdagangan, bahkan ya tadi sebut Pak Deta hanya sekedar untuk wisata, tetapi ketika dia merasa nyaman tinggal di tempat tersebut dan dia tidak mau kembali atau bahkan kembali pada jangka waktu yang lama seperti itu. Kemudian juga ada aspek imigrasi ya, tadi ketika orang sudah nyaman ya dia berimigrasi dan tinggal di tempat yang baru seperti itu juga ya. Kita rasakan, saya sekarang di lingkungan kita berinteraksi dengan banyak orang yang berlatar belakang budaya yang berbeda dengan kita seperti itu. Kemudian juga dari saling ketergantungan ya.
selama ini kita merasa bahwa kita berbeda ataupun kita tidak ada urusan apapun dengan yang lain, tapi sebenarnya kita itu berada dalam satu perahu yang sama gitu. Kita harus punya pemikiran, kita harus saling bicara gitu dengan yang lain ya. Kita harus fokus kepada jembatan, membuat jembatan yang mungkin belum tercipta di antara orang-orang yang berbeda. Sebut kemudian juga dari sisi ekonomi, kalau bicara kita dari sudut pandang ekonomi, tentu saja banyak sekali berbagai kepentingan ekonomi yang tidak bisa tidak kita berhubungan dengan orang-orang atau negara-negara lain, seperti itu. Kemudian juga dari teknologi komunikasi ya, teknologi yang semakin canggih, yang semakin ya, konvergensi media yang semakin banyak sekali ya, membuat jarak itu bukan masalahnya. Dari sekarang kita menjadi masyarakat yang informasi, ya masyarakat yang dimana informasi menjadi sebuah komoditas yang cukup lumayan di dalam dunia bisnis seperti itu ya. Kemudian stabilitas politik ya, tentu ini menjadi aspek yang tidak juga harus kita abaikan ya, karena mengingat bahwa politik dari satu negara ke negara lain akan mempengaruhi juga stabilitas politik negara lain. Seperti misalnya yang kemarin-kemarin peperangan yang terjadi, entah itu di Israel ya, Palestina maupun di Ukraina ya, atau berbagai hal yang menyangkut politik seperti itu berimbas kepada dunia seluruhnya. Nah, inilah pentingnya komunikasi antar budaya atau pemahaman tentang diversity, agar kalau kita memandang diversity sebagai ancaman ya, berarti kita hanya memandang bahwa budaya kita lah yang paling baik gitu. Kalau kita berinteraksi dengan orang yang berbeda ya, kita takut bahwa budaya itu akan masuk ke dalam budaya kita dan budaya kita jadi hilang. Nah, itu merasa terancam. Tapi kita lebih baik melihat diversity atau perbedaan itu menjadi sebuah keuntungan. Kita bisa melihat di sini bahwa kita bisa berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki potensi-potensi yang baik. Ya, kita bisa menggali hal-hal yang baik dari orang-orang yang berbeda seperti itu. Kalau dari ceritanya Mbak Fe tadi ya, tentang aspek-aspek yang mempengaruhi, kemudian tantangan yang ada dalam globalisasi sendiri, kemudian apakah itu juga akhirnya menjadi kerangka dalam pemikiran dalam penelitian Mbak Fe sendiri itu, atau Mbak Fe punya kerangka ini dulu kemudian baru menemukan di lapangan ternyata tantangannya, aspek-aspek yang mempengaruhinya itu seperti itu? Oke, kerangka pemikiran di dalam penelitian kesiapan mahasiswa tentang dunia global ini, pertama di sini kita berpikir tentang mahasiswa yang akan lulus ya. Di sini kita mahasiswa semester 7. Kemudian apakah mereka itu belajar atau tidak belajar ya, learning or not learning about diversity ya. Kemudian dari situ bagaimana pengetahuan mereka tentang diversity yang menyangkut tentang kognisinya, kognitif mengenai diversity. Kemudian mengacu pada aspek yang lain seperti perasaan mereka di dalam diversity dan perilaku mereka di dalam diversity, sehingga membuahkan persepsi mereka terhadap perbedaan. Ya, bagaimana mereka bereaksi ya, menyeleksi dan mengorganisasi dan juga berperilaku terhadap perbedaan. Setelah persepsi itu terjadi, kemudian bagaimana kompetensi mereka yang tadi saya bilang dari Nakayama dan dari Martin dan Nakayama, apakah mereka menuju pada level yang paling tinggi itu yang conscious competence seperti itu, dan menciptakan apakah mindful ataupun mindless seperti itu. Nah, untuk orang-orang yang punya persepsi yang masih kurang terhadap diversity, dalam arti tidak melihat sisi positif dari diversity, jadi yang dilihat hanya sisi negatifnya saja. Sebaiknya apa yang mereka harus lakukan? Karena kalau mereka juga melihat dari hanya sisi yang negatif, sepertinya interaksi itu juga tidak akan pernah terjadi, karena dari sisi mereka sendiri juga enggan untuk melakukan interaksi itu kan ya. Tapi jangan dijawab dulu, pemirsa, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
kasih pemirsa karena Anda masih setia menyaksikan riset kita. Mbak Fe, Iya. kalau tadi kan kita bicara tentang ada mahasiswa yang punya kompetensi untuk mengaplikasikan diversity itu. Nah, dalam hasil penelitian Mbak Fe sendiri, apakah ada mahasiswa yang punya kompetensi bagus, sangat memahami diversity, punya persepsi yang ya baik tentang orang lain, tapi dia tidak mau berinteraksi dengan orang yang datang dari latar belakang kebudayaan yang berbeda? Ada nggak ketika wawancara ditemukan yang unik-unik seperti itu jawabannya, bahwa saya tahu bagaimana harus mempersiapkan diri dalam diversity, tapi saya memang tidak mau. Seperti itu. Oke. Sebenarnya kita tidak mempertanyakan secara langsung apakah kamu siap nggak gitu ya. Yang kita di sini tanyakan pada mereka adalah pengetahuan mereka gitu tentang diversity. Seperti itu dari sisi tadi primary, secondary sama tertiary tadi. Sejauh mana mereka paham itu. Setelah itu ya kita menyimpulkan kalau mereka paham, berarti mereka siap dengan segala pengalaman mereka tentang dengan objek tadi, realitas tadi, seperti itu. Di sini kalau merujuk pada pertanyaan Mbak Deta yang apakah ada yang merasa dia pengetahuannya bagus tentang diversity tapi dia tidak melakukannya gitu. Sejauh ini yang saya temui, saya rasa mereka hanya merasa diskriminasi kalau yang diskriminasi pernah ada. Ya, seperti itu. Ada satu mahasiswa yang didiskriminasikan karena dia berbeda latar belakang geografis atau daerah ya, seperti itu. Ketika pertama kali bertemu dalam initiation, dalam tahap inisiasi atau kemudian maju lagi ke tahap yang sampai ke eksplorasi, mereka akrab ya, menjadi satu kelompok dan dia hanya satu-satunya yang berbeda. Kemudian di eksplorasi kan saling ditanyakan, kamu dari daerah mana? Seperti itu. Oh ya, saya bukan dari daerah ini, saya berbeda dengan kamu semua, saya dari daerah A, seperti itu. Dan setelah itu anak ini dijauhi katanya, seperti itu. Tidak ada kontak, tidak ada kabar dan sebagainya. Jadi tidak ada formalisasi apalagi ke tahap yang lebih jauh seperti itu, bahwa ini teman akrab, tidak. Jadi pada tahap eksplorasi mereka sudah meninggalkannya, seperti itu, hanya karena dia berbeda daerah, seperti itu. Tapi itu adalah pengakuan dari anak itu dari sendiri, anak itu sendiri, ya. Tapi kita tidak mendapatkan cerita juga dari versi teman-teman yang meninggalkan. Ya. Apakah jangan-jangan itu adalah salah persepsi ya? Perlu diselidiki lagi ya. Karena mungkin saja ketika dia merasa dialienasikan gitu. Betul. Ya, sebetulnya itu bukan karena latar belakang culture yang berbeda, mungkin dari karakter sendiri itu berbeda. Nah, karena di penelitian ini tidak hanya menggunakan komunikasi antar budaya, tapi juga komunikasi antar pribadi. Kalau dari komunikasi antar pribadi sendiri, hal apa yang bisa menolong ketika kita mungkin merasa kok kita dialienasikan gitu ya? Itu apa yang bisa menolong kita untuk kemudian mendekati mereka lagi dan setidaknya bertanya ada apa yang salah pada diri kita? Oke. Pertama saya mau menekankan bahwa diskriminasi di sini cuman dari satu informasi saja, itu berarti kan hanya kausistik, maksudnya bersifat tidak semua, berarti kan jarang. Ya dari sisi komunikasi antar pribadi ya, kalau kita melihat dari teorinya tersendiri ya tadi kita bisa menyamakan makna ya, koordinasi makna seperti itu ya. Jadi ya salah satunya intinya adalah komunikasi seperti itu. Kita harus berinteraksi, harus bertanya kenapa saya seperti itu kan, kenapa Anda berperilaku seperti itu kepada saya. Tapi ketika saya bertanya itu, saya tanyakan kenapa Anda tidak berinteraksi dan menanyakan, kemudian itu tidak, saya langsung aja berpikir positif bahwa mungkin mereka tidak mau dengan yang berbeda katanya. Itu kan suatu kesimpulan yang ya untuk kesimpulan anak itu sendiri, seperti itu. Mungkin dari karakter, betul ya, dari karakter pribadi yang tidak mau terlibat dalam konflik mungkin yang lebih jauh, seperti itu. Nah, kalau dari jawaban informan yang lain, gitu, apakah ada yang memang paham
paham diversity dan memang itu seperti mengakar kuat dalam dirinya karena lingkungan sekitarnya adalah lingkungan yang berbeda-beda dan dia merasa bahwa saya nggak akan bisa fit in atau saya nggak akan bisa hidup dengan baik di sini jika saya hanya mempertahankan sisi-sisi kedaerahan gitu atau saya hanya mempertahankan culture saya sendiri gitu. Nah, akan berbeda dengan kalau kita bicara misalnya tentang lifestyle. Betul. Gitu. Kalau apakah ditemukan dalam jawaban-jawaban informan bahwa dia tidak cocok karena yang satu anak kota besar, yang satu anak kota kecil, sehingga lifestyle-nya terus berbenturan gitu. Apakah ada jawaban-jawaban yang menarik seperti itu? Oke. Berdasarkan bahwa mahasiswa Venus University ini dari berbagai pelosok Indonesia, ya betul sekali memang ada beberapa yang betul-betul dari daerah yang ya katakanlah jauh lah dari sisi perkotaan seperti itu. Mereka memandang bahwa ya mereka merasa bahwa orang-orang yang dari daerah seperti itu lebih bisa diajak untuk fight katanya, bisa diajak untuk lebih bisa mengerjakan tugas dengan baik daripada orang lokal seperti itu. Ya, tapi bukan berarti orang yang lokal tidak mau, tapi mereka merasa seperti itu. Mereka merasa pertama kalau orang yang gaya hidupnya tinggi katanya mereka hanya perlunya saja ketika berinteraksi dengan orang yang hanya sebatas tugas, menanyakan tugas dan keperluan yang bersifat umum seperti itu. Dan mereka tidak bisa diandalkan katanya seperti itu dibandingkan teman-teman yang sedaerah seperti itu. Ya, tetapi mereka berpikir bahwa memang bukan berarti mereka harus mendiskriminasikan, tapi ya memang bertumpu pada tadi karakter. Mereka berpikirnya ya karakter berbeda-beda seperti itu ya. Kalau dari lagi dari jawaban-jawaban informan tentang diversity, ya. Ada nggak yang secara unik gitu justru merasa lebih nyaman kalau dikelilingi oleh orang-orang yang latar belakang budayanya berbeda dibanding dengan orang-orang yang latar belakang budayanya sama? Karena secara normal gitu ya, secara nature orang akan merasa lebih nyaman jika kita berada di tengah-tengah orang yang mayoritas sama dengan kita gitu, atau yang mayoritas setingkat dengan kita gitu. Nah, ada nggak dari salah satu informan gitu yang bicara bahwa saya malah lebih suka kalau lingkungan saya tuh orangnya beda semua gitu, yang latar belakang budayanya sangat berbeda dengan saya, jadi saya akan banyak belajar, saya akan banyak berinteraksi, jadi saya tahu tentang banyak hal. Ada yang kayak gitu nggak? Atau memang lebih banyak yang cenderung senang dengan yang sama-sama aja? Betul. Di sini ada yang menarik bahwa kalau individu itu berasal dari yang identitas multicultural ya seperti itu, mereka bisa berpikir lebih toleran dibandingkan mereka yang berasal dari keluarga yang itu saja seperti itu. Ya itu tadi, bagi anak-anak yang merasa senang dikelilingi oleh orang yang berbeda juga memang ada seperti itu, karena mereka merasa bahwa perbedaan itu bukanlah sesuatu yang bisa memecah, tapi juga sesuatu yang bisa membuat berwarna gitu di dalam hubungan mereka seperti itu. Mereka bilang siapapun, mau itu beda agama, mau itu beda kedaerahan, mau itu bahkan cacat sekalipun atau disability tadi ya, tidak. Saya tidak memandang itu. Yang penting asik aja lah gitu katanya kalau diajak temenan seperti itu. Karena kalau ketika disability tadi ya, disability ya, saya pernah punya teman yang pakai kursi roda katanya gitu, tapi saya juga suka bantu dia. Saya tidak memikirkan kekurangannya. Yang kurang itu kan fisiknya, bukan pemikirannya katanya gitu. Tapi memang ada juga yang merasa nyaman jika hanya bergaul atau berinteraksi dengan orang-orang yang sama atau memiliki kemiripan yang hampir banyak dengan dirinya seperti itu, karena mungkin dari dalam dirinya merasa kurang nyaman di dalam perbedaan seperti itu. Nah, ini yang perlu diberikan pemahaman lebih jauh tentang diversity seperti itu. Harapan Mbak Fei sendiri dari hasil penelitian ini, selain orang-orang jadi lebih sadar tentang diversity, apalagi yang Mbak Fei inginkan dari sebagai pengembangan dari hasil penelitian? Oke, dari hasil penelitian yang kita dapatkan bahwa pertama
mayoritas mahasiswa yang kami wawancara itu intinya mereka paham tentang diversity, dan nampaknya dari sisi yang kami simpulkan mereka juga siap karena dilihat dari interaksinya dengan orang yang berbeda-beda cukup baik seperti itu. Yaitu tadi mereka merasa belum siap dalam hal yang secondary tadi yang masalah lifestyle dan bahasa itu, kayak itu kan yang mereka menjadi kendala bagi mereka seperti itu. Dan harapannya ya mungkin nanti ke depannya kita akan memberikan mereka pelatihan-pelatihan tentang pemahaman diversity seperti, atau mengajak mereka atau memberikan mereka saran untuk traveling seperti itu ya, untuk melihat dunia lain seperti itu. Bukan dunia lain ya, dunia luar dari Indonesia atau Mbak. Itu tidak hanya, bukan berarti beda budaya itu beda negara kan ya Mbak, tapi juga di beda pemikiran juga seperti itu. Bagaimana mereka berinteraksi yang baik dengan mereka seperti apa, seperti itu. Bagi mahasiswa itu tadi harus banyak bergaul dengan orang yang berbeda budaya, mencoba untuk membuka diri, tidak menutup diri seperti itu. Belajar tentang budaya orang lain dan memahami makna-makna yang ada pada perilaku, karena komunikasi itu intinya adalah makna. Dan makna itu bukan pada kata-kata atau perilaku orang, tetapi ada pada pikiran orang tersebut. Words don't mean but people means, seperti itu. Ya. Pemirsa, beranilah untuk menghadapi diversity karena itu akan memajukan hidup Anda sendiri. Terima kasih Mbak Verana, terima kasih pemirsa karena Anda setia menyaksikan riset kita. Tetap saksikan program kami di www.binus.tv. Akhir kata, saya Bernadetta Pravita beserta seluruh kru Binus TV yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.